Ini ada Blackfish, kita akan terbang sama Blackfish ya. Kita mau naik parasut aja. Nah, tuh, kita bisa duduk bareng-bareng sama teman-teman ya. Semoga pilotnya baik. Banyak orang yang turun di sini ya. Nah, tugas kita adalah kalau di King of the Hill ini adalah, ayo kita turun yuk, eject. Oke. Ayo. Ngerem, kalau nggak jatuh. Oke. Di atasnya ada teman kita nih. Four just landed. 4 gas tower 4, at least, maybe more. Karena kalau kita nggak banyak covernya, mantap ya. Ya lagi pada. Nah ini jadi roll saya bawa mereka semua penuh semua deh. Helikopter saya langsung bawa penuh semua. Ini bisa bawa 6 penumpang tambah 1 pilot jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nah ini kita terbangkan dulu helikopternya. Terbang lebih rendah lagi. Tower 2, enemy on top, on my laser. Aku di sini aja di belakang ini, jadi nggak semudah itu dihancurkan. Dah, bye. Mau perang di sini lihat, ini ada minigunnya dan di sini ada. Oke, sebelum kita ke sana kita lihat dulu arah kita kemana. Oke, kita akan membawa gunner guys. Jadi selain kita tembak-tembakan, kalau jatuh nanti kita pakai parasut dan kita akan ke sini. Lihat, kita akan coba serang nih. Berarti kita sekarang menghadap ke east kan? Oke. Jadi kita bisa bikin satu grup, kita bermain online sama teman-teman. Apa itu? Oh dia bawa. Nah ini dia bawa ini prisoner. Dia bawa prisoner ya, udah dia minta kita bawain mereka ke base nih. Halo guys, kembali dengan Kapten Vincent Raditya. Ya, di video kali ini saya ingin memberikan review sebuah game yang menurut saya super realistik sekali bagi teman-teman sekalian yang hobi dengan permainan tembak-tembakan ya secara online. Kalian pasti pada demen PUBG, Free Fire dan lain sebagainya. Cuman kan itu menggunakan aplikasi HP. Nah, cuman ini adalah permainan game yang bisa dimainkan di PC. Dan kalau boleh dibilang memang menurut saya sangat realistik sekali dan bisa dibilang lebih kompleks ya. Ya tentunya kalau kita bicara kompleks, kenapa saya nge-review game ini? Karena game ini benar-benar membawa aspek peperangan aslinya, itu benar-benar ada supportnya seperti pesawat tempur ataupun helikopter. Nanti di sana saya akan memberikan informasi seputar apa yang ada di dalam game ini, barangkali kalian semua tertarik. Baiklah guys, inilah gamenya, namanya adalah game Arma 3 atau Arma 3. Nah Arma 3 ini bukan hanya sekedar game saja, karena kalian bisa lihat ya nih. Ini merupakan military simulation, dimana di sini role-nya bisa macam-macam. Kita bisa menjadi seorang pilot, kita bisa menjadi rifleman. Nanti saya akan berikan informasi. Video ini hanya seputar review saja mengenai game ini. Mungkin lebih detail nanti saya akan buat video lanjutan bagaimana tutorialnya menggunakan game ini dan bagaimana caranya kira-kira menerbangkan helikopter atau pesawat tempurnya di sini. Nanti saya akan berikan informasi. Nah, game ini menarik buat saya. Kenapa? Karena tentunya di sini ada aspek udara. Saya cinta banget sama udara dan nggak banyak game-game di luar sana yang bisa memberikan realisme yang seperti game ini. Makanya saya sangat tertarik belajar menerbangkan helikopternya ataupun barang-barang yang ada di sini. Di sini ada tanknya juga bisa dipakai. Terus anti-aircraft mobil untuk menyerang pesawat-pesawat sama. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri bagaimana perbedaan Arma 3 dengan yang benerannya. Ini cukup realistik lah kalau kita bicara dengan gaming ya. Kalian bisa lihat bagaimana mereka punya nuklir juga, mereka juga punya tank, mereka punya alat-alat seperti RPG. Bukan hanya sekedar RPG juga, dia punya banyak rocket launcher juga yang lain. Nanti kita akan bahas sendiri. Yang penting
untuk video kali ini saya akan memberikan hanya review saja. Kenapa saya tertarik, barangkali teman-teman sekalian juga tertarik dengan game ini. Также на Ми-28Н применяются неуправляемые ракеты подвесные. Oke, kita akan mulai dari posisi berdirinya. Ini di belakang juga mulai banyak orang tuh. Udah fighter jet, mereka ada yang menerbangkan fighter jetnya ini. Ada juga terbang langsung di gaspol. Di sini ada 3 posisi, oke? Dimana saya bisa berdiri, terus saya bisa duck, lalu saya bisa posisi prone. Ya, kalian bisa lihat tuh. Posisinya bisa macam-macam nih, seperti gini. Bisa benar-benar mirip dengan posisi benerannya ya. Nah ini rollnya, kita belum bicara roll nanti, cuman kita akan coba dulu nih. Kita akan jalan seperti biasa. Di sini ada third person mode, ada first person mode. Saya sebenarnya lebih seneng first person mode, akan tetapi teman-teman orang-orang di luar sana banyak yang menggunakan third person mode seperti ini karena dia bisa ngumpet dan dia bisa nyontek di bagian belakang pesawatnya seperti ini guys. Nah ini kan jadi curang kalau kita nggak pakai third person mode, jadi kita nggak bisa ngelihat musuh. Kalian bisa lihat nih, kalau first person mode kita cuma bisa lihat begini, jadi kita akan kalah dengan orang-orang yang menggunakan third person mode. Nah kita lihat bagaimana posisi berdirinya saja. Kita akan bandingkan ya kan. Di sini kita bisa prone, posisi prone seperti ini, terus bisa ada posisi duck, dan kita bisa berdiri juga. Nah, dari posisi ini sendiri dia bisa dirubah-rubah lagi nih. Misalnya kita jongkok, kita bisa naikkan sedikit, turunkan sedikit. Tuh, bisa seperti ini posisinya. Tuh lihat tuh. Jadi ini posisinya benar-benar bisa mirip dengan yang aslinya. Dan kita juga bisa ngintip-ngintip sedikit ke kanan ataupun ke kiri seperti ini. Lihat tuh. Tuh, kita bisa ngintip ke kanan sedikit. Jadi kalau kita mau ngumpet-ngumpet di satu sisi itu mantap sekali. Jadi bisa hanya mengeluarkan kepala doang. Ya mirip lah kalau sama PUBG. Cuman berdasarkan level-level posisi tembaknya ini bisa macam-macam. Kalian bisa lihat di bagian atas itu ada posisi berdiri, terus ada posisi jongkok, dan kita bisa naikkan sedikit. Tuh, kita bisa turunkan sedikit, bahkan kita bisa duduk nih kayak begini guys. Lihat tuh. Lu bisa tiduran lagi, kita bisa naik duduk begini. Dengan berbagai macam posisi kita bisa bermain game ini. Nah, di sana kalian bisa lihat ya bahwa senjatanya ini tertahan karena mungkin untuk posisi lengan kirinya ini ditopang di paha. Jadi kalau ada semacam timbangan di depan itu menggambarkan sebuah bipod itu untuk menahan dan memberikan efek stabilitas yang lebih tinggi. Nah, seperti yang saya kasih lihat tadi, mulai dari posisinya semua ini bisa digunakan bagi teman-teman yang suka bermain tactical ya. Pisir kekerannya ini kebetulan saya role-nya adalah sebagai helikopter pilot di sini, transport pilot di sini. Transport pilot kita tugasnya adalah membawa para tentara untuk diterbangkan dari poin A sampai ke zona perangnya itu sendiri. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih ada minimapnya di sini, dan juga kita bisa pencet juga nih. Nah, jaraknya tidak main-main guys. Kita kalau pergi nih jaraknya tuh jauh-jauh, makanya harus pakai pesawat. Kalian bisa lihat di sini nih. Nih di sini. Ini adalah multiplayernya guys. Di single playernya juga cukup realistik sekali nih teman-teman. Jadi konsepnya ini banyak sekali model gamenya. Di sini adalah co-op ya. Ini kita cooperation bareng sama teman-teman, orang-orang bermain bersama untuk menghancurkan musuh di sini.
Tuh, ini ada tugas-tugas kita. Lihat nih, task kita apa aja. Kita take, kita mesti ngambil nih kota ini, Delfinaki Outpost, misalnya dia bilang gitu. Terus hancurkan radio towernya, kita harus hancurkan di sini. Bener-bener mesti bener-bener pakai taktikal. Kita nggak bisa sembarangan datang ke sana, nggak pakai persiapan, ya sudah, kita udah pasti mati aja. Kita terbangin helikopter aja atau pesawat aja, mereka sana punya anti aircraft dan punya rocket launcher, kita ditembak mati guys. Nggak mudah banget di sana. Jadi simpelnya ini benar-benar harus taktikal banget, dan secara permainan pula kita harus memainkannya hampir semua tombol keyboard dipencet ini guys. Benar-benar nggak semata-mata main mungkin seperti PUBG. Mungkin kalau kita bicara user friendly, teman-teman yang lebih muda main yang looting dan lain sebagainya, ngambil-ngambil barang di bawah itu mungkin PUBG lebih mudah. Orang-orang yang sudah terbiasa dia tinggal tarik-tarik aja cepat sekali. Nah, cuman ini nggak semudah ini karena di sini ada fatigue-nya. Kita cuman bisa membawa beban sedemikian rupa, sama seperti manusia biasa lah. Kalau kita membawa beban terlalu lama, nah kita nggak bisa lari terlalu cepat. Nah, kita bisa memilih pakaian kita mau yang seperti apa. Pakaian kita apakah heavy armor atau medium atau light armor, terserah. Tapi mungkin heavy armor kita bisa narokin banyak bagian depannya ini untuk taruh-taruhin peluru, untuk medical kit dan lain sebagainya. Di sini benar-benar lebih kompleks banget karena dengan sistem fatigue ini, kalau kita terlalu banyak bawa barang, kita sebentar doang itu udah sampai nggak kuat lagi. Karena kita fatigue, kita nggak bisa berjalan lagi dan kita nggak bisa berlari lagi, sama seperti di real life. Dan kita bicara mengenai sistem amunisi yang ada di game ini. Nah, sistem amunisi di sini kalian bisa lihat ya. Saya membawa 3 amunisi di pojok bagian atas itu, di sebelah kanan. Ini ada macam-macam ini warnanya, kalian bisa lihat ada warna kaki, ada warna hitam dan ada warna lain-lain. Nah, di sana saya membawa 3 magazine. Nah, kalau sama yang saya pegang itu ada 49. Dalam satu magazine itu ada 49 peluru. Kalau saya tembak, kita nggak semata-mata reload terus dia penuh lagi. Betul, kita reload, kita ganti ke magazine berikutnya. Mungkin penuh, tapi dia akan mengingat kembali bahwa sisa magazine yang tadi tetap aja 40. Nanti ketika kalian sudah habis pelurunya, dia akan kembali lagi ke 40. Jadi di sini itu peluru nggak sama seperti di game-game lain di mana habis-habis. Dan kalaupun kita nemuin mayat di tengah jalan, kita mau ambil, kalau senjatanya nggak sama, pelurunya pun nggak bisa kita gunakan. Nah, jadi ini benar-benar realistik banget bagaimana kita harus tahu cara menembak dengan baik ya. Ini benar-benar karena kita harus calibrate, kita punya scope. Ketika kita jadi sniper, kita harus naikin range-nya 300, 400, 500 meter. Dan karena untuk tembakan jarak jauh, kalau kita tidak calibrate, semakin jauh, misalnya yang scope itu dikalibrasi untuk 500 meter, kita tembakin lagi di 700 meter, dia akan turun di bawahnya sedikit. Berapa banyaknya? Ya kalau tidak dikalibrasi mungkin sedikit lebih sulit dibandingkan kalau sudah dikalibrasi. Kalau dikalibrasi pastinya untuk sebagai penembak jitu itu jauh lebih mudah. Jadi untuk bullet penetrationnya sama penurunan pelurunya juga menyerupai logiknya dan gravitinya. Nah, di sini ada ini kesian sih, masa ditembak, tapi buat kalian semua kita bisa tembak juga. Nah, kasihan kan? Oke, mungkin untuk memulai saya akan tunjukkan kalian bagaimana kita akan ke medan perang dan kita coba tembak doang. Nah, ini bukan senjata yang oke nih untuk kita terbangkan. Ini hanya review guys. Mungkin kalian tertarik atau tidak. Tapi ketika kita memilih role sebagai transport pilot, kita hanya bisa transport aja. Senjata ini karena ini 9mm kalau nggak salah ya, 5,7 mm ini submachine gun. Rate of fire-nya tinggi. Nah, ini ada single, kita bisa single mode, kita bisa pilih. Tuh, kita bisa full automatic.
ya. Terus kita bisa memilih lagi, kita bisa memilih arsenal, terserah kita mau pakai senjata apa. Soalnya sama seperti di beneran, kalian bisa milih. Nah, saya memilih arsenal ini karena saya sering terbangkan helikopter, makanya ya kita nggak bisa sembarangan, karena ini pilihannya sebagai helikopter pilot. Kita cuman bisa memilih senjata yang ada di sini nih, antara 5,7 kan kita bisa lihat nih, rate of fire, akurasinya, range dan lain sebagainya. Ini ada ADR, ada PDW, ada macem-macem. Nah, ini yang ada di PUBG nih, mirip-mirip yang di PUBG. Nah, scope-nya juga kalian bisa pilih di sini. Nah, misalnya di sini, it's okay lah, karena saya pilot, ini channel ini penerbangan, kita akan demoin untuk helikopternya dulu, sekalian kita akan menuju ke sana, oke? Helikopternya ini lebih ada armornya, dan di sini ada minigun, ya. Ini kalian bisa terbangkan di sini, kita bisa masuk sebagai pilot, kita bisa nyalakan, kita bisa terbangkan. Nah, enaknya ini juga kita bisa terbangkan ini dengan berbagai macam cara, dan tidak semata-mata kita terbangkan ini ya kita sebagai pilot biasa ya, only a pilot, kita tidak punya akses ke senjata karena di sini pesawatnya tidak ada amunisinya pesawat ini. Coba ya, ini saya terbangkan, simpelnya aja seperti ini tuh. Cuman saya hanya memberikan demo saja ya. Kita harus punya gunner di belakang untuk bisa terbang, tembak minigun ya. Nah, terus di sana, waduh, pesawat perangnya nggak ada. Oke. Terus kita banyak alutsista yang bisa kita pilih. Nah, kita pakai pesawat ini aja. Kita pakai mini bird, little bird. Little birdnya ini kenapa saya seneng banget, karena ini benar-benar maneuverability-nya itu bagus sekali, dan itu sangat lincah sekali, sangat mudah sekali untuk dimanuverkan. Ini walaupun udah habis, yang ini nggak ada senjatanya, coba kita bawa little bird yang ada senjatanya. Oke, kita nyalakan dulu little birdnya. Nah, ini kita bisa lihat kiri kanan dan lain sebagainya. Kita nggak cuman ini, kita ada blackfish di sana, dan coba kita terbangkan dulu ke sana. Nah, ini kalau menggunakan helikopter ini kita bisa bawa penumpang-penumpang di sana untuk ke zona perang seperti itu kan. Nah, kita biasa kalau terbang-terbang helikopter begini biasanya rendah supaya nggak diiniin sama orang, biasanya ditembak sama rocket launcher. Nah, makanya ini mesti belajar dulu guys. Ini nggak semudah yang kalian lihat. Saya juga belajarnya lama banget, bener-bener perlu adaptasi lah untuk belajar helikopter ini. Nah, misalnya, tapi saya lagi nggak pengen membawa dia karena saya pengen terbang dia. Kesian dia. Ya udah, kita bawa ke sana, kita ajak dia dulu. Misalnya kayak gini, suruh landing di sini. Ya, kalau nggak kita ajak dia nih, dia udah naik nih, kita bawa, kita hijack, suruh kita pakai helikopter perang. Nah, ini helikopter perang saya kasih lihat nih. Nah, ntar saya akan membahas bagaimana komunikasinya. Di komunikasinya di sini juga menggunakan radio ya. Di sini ada helikopter perang Rusia, kalau salah apa ya, yang kemarin dipakai sama Rusia. Nah, itu di sana. Saya lupa jenis tipenya. Nah, itu saya mau ambil yang itu tuh, yang helikopter perang itu. Tuh, helikopter yang itu saya mau ambil tuh. Habis itu kita coba bagaimana posisinya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam peralatan perang. Ini namanya military simulation ya. Nah, kita ajak dia. Kita hijack dia. Tadinya dia mau perang, di sini lihat, ini ada minigunnya dan di sini ada macam-macamnya. Nah, kita akan masuk sebagai ininya, apa namanya? Kita ajak dia nih. Oke, kita akan terbangkan helikopter ini biar dia jadi gunner. Semoga dia ngerti caranya jadi gunner di sini. Oke, bagus sekali. Oke, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu arah kita kemana. Oke, kita akan membawa gunner guys. Jadi selain kita tembak-tembakan, kalau jatuh nanti kita pakai parasut. Dan kita akan ke sini. Lihat, kita akan coba serang nih. Oke, kita akan terbang ke northeast ya. Dari sini ke northeast, kita terbangkan ke sana. Yuk, berarti kita sekarang menghadap ke east kan. Oke. Nah, ini sementara komunikasi juga tidak saya aktifin ya, soalnya takutnya mengganggu bikin vlog. Sebenarnya aktif, cuman saya kecilin. Nah, ini jadi kecil. Aslinya komunikasinya di sini tuh luar biasa sekali. Ini ada banyak channelnya, sama seperti beneran. Kita bisa
menggunakan channel grup. Kita berkomunikasi sama grup sendiri, jadi kita bisa bikin satu grup, kita bermain online sama teman-teman, terus kita bisa bersama-sama dengan mereka untuk komunikasi di grup doang, atau kita bisa bicara dengan semuanya di sana. Ya, kita coba di sana dropin nih. Kalau kita mau ngedrop mereka, kita dropnya jauh-jauh dikit nih, jangan kena di sana. Ya, kita cari posisi supaya kita yang nggak gampang kena tembak gitu loh guys. Kita kalau di cover sama gunung ini jauh lebih penting. Oh, itu udah aman sih kayaknya tuh di sana. Ya udah, kita dikit-dikit. Nah, kita udah mendarat. Oke, go. Ternyata dia nggak ini. Ya, ini nggak ada senjatanya guys. Lihat tuh, ini salah satu ininya. Coba kita pancing dia bisa jadi ini kita nggak? Dia bisa jadi gunner kita nggak? Ah, tuh dia bisa jadi gunner kita kayaknya. Apa itu? Oh, dia bawa. Nah, ini dia bawa ini prisoner. Dia bawa prisoner ya. Udah, dia minta kita bawain mereka ke base nih. Nah, dia dapat ini guys, prisoner. Sudah? Let's go. Ya udah. Oke, kalau begitu saya bawain lu. Atau ini korban yang mati nih. Ya sudahlah, kita nggak jadi tembak deh. Kita bawain dulu balik ke base. Nah, beginilah tugasnya transport pilots guys. Nah, enaknya untuk poinnya sendiri, walaupun kita tidak membunuh musuh, tapi kita hanya deliver orang menggunakan helikopter, kita juga mendapatkan poin dari setiap kill yang kita dapat. Nah, kita akan lihat lagi nih bagaimana mengenai King of the Hill di sana ya. Jadi ini adalah role saya baru saja menunjukkan role saya bagaimana menerbangkan helikopter sebagai transport pilot untuk terbang bareng, misi bareng sama teman-teman tuh seru. Aduh, jatuh deh. Nah, di sini kalian bisa lihat saya rejoin lagi. Ini adalah server Thailand. Kenapa saya pilih ini? Karena orangnya lebih sedikit, jadi kita bisa memberikan tutorial. Ini masih server yang tadi juga, guys. Ini ada rulesnya. Size artis ini besar sekali, guys. Maps di sini luar biasa besarnya dan karakteristiknya. Ada yang terrain, ada yang obstacle, ada yang gunung-gunung, ataupun ada yang datar sama seperti di zona beneran lah. Continue. Nih role-nya yang bisa kita pilih. Kita bisa jadi rifleman, ya kan, kita bisa jadi frontline soldier, kita bisa pilih senjatanya, terus auto rifleman, machine gunner, kita bisa jadi rifleman yang light anti tanknya tapi yang biasa-biasa aja gitu loh, bukan yang high armor. Kalau high armor tuh yang ini nih, termasuk juga pesawat nih, ada beberapa yang kita bisa laser guided juga, terus ada senjata yang kita bisa heat seeking. Ini ada engineer, kita sama seperti biasa kalau helikopternya bermasalah kena tembak, ada engineer bisa perbaiki. Ada mortar guys, wah ini keren banget, bener-bener kita bisa pilih mortar, tembak, zona berapa kita tembak, dan kita bisa jadi sniper juga nih. Tuh ada ghillie, shoot, dan lain sebagainya, keren banget ini memang game ini, luar biasa. Nah, ini adalah kayak semacam ya attack controller lah, dia yang kasih komando dan lain sebagainya. Terus ada UAV nih, drone. Kita bisa jadi drone ini bisa membawa senjata, bisa menjatuhkan bom dan lain sebagainya. Keren banget sih. Nah, tadi kita jadi transport pilot, ada fighter pilot, dan ada recon bagian ngintip-ngintip di sini. Kita operasikan tank ini juga nggak sendiri juga. Kita bisa operasikan ini rame-rame. Contoh ya kan, activate vehicle, kalian bisa lihat ya. Terus kita bisa nyalakan get in as a driver, kalian bisa lihat ya. Get in as a driver. Nah, saya bisa masuk ke sini sebagai sopir. Nah, ini sama seperti apa yang dilihat mereka nih. Nah, kan? Ini tank. Jadi kita lihat dari luar nih. Tuh, ya. Terus di sini bisa pilih, bisa masukin ke cruise control segala macem. Ini kita bisa lihat juga mapnya. Nah, di sini kita bisa keluar, lihat nih. Ada menunya, saya pencet. Di atas tuh ada pilihannya, ada commander seat, ada gunner seat, ada passenger seat. Jadi pada umumnya kita jalankan tank seperti ini biasanya berempat ya guys. Ada drivernya, ada commandernya, ada gunnernya, ada yang loadernya. Ya, kita tadi sebagai sopir. Nah, kita juga ada sebagai commander nih di sini.
Nah, kalau kita sebagai commander di sini, nah kita bisa ngelihat berbagai macam nih. Tuh, kita bisa pakai nih, misalnya kita klik kanan di sini, kita bisa pakai night vision ataupun thermal. Nah, thermal ini orang-orang kelihatan guys, sama seperti yang kalian lihat kalau di perang-perang footage perang yang ada dari YouTube ini. Saya suka banget sih nonton-nonton kayak gitu, memang hobi. Nah, ini tuh bisa kelihatan mana yang ada yang atau enggak. Nah, di sini ini kalau sebagai commander. Nah, kita bisa masuk sebagai gunner misalnya ya. Ini gunner. Nah, kita bisa gunner kalau muter itu muter semua nih ya, sama commander dan lain sebagainya. Kita lihat juga nih. Coba kita tembak ya. Ini memang bener-bener taktikal banget. Kita berempat, online-nya kita bener-bener satu equipment aja, dan kalau ditembak beneran sama juga guys, hancur juga. Nggak semudah itu main itu, bener-bener harus penuh dengan taktik. Kita juga harus banyak covernya, karena kalau kita nggak banyak covernya, kita gampang kena tembak guys. Habis ini kita akan tunjukkan bagaimana permainan King of the Hill ya. Coba, semoga udah bisa ya. Nah, coba mantap ya. Kita bisa tembak nih ke sana. Bisa kita tembak ke sana. Tuh. Ininya juga kena gravitasi, dia juga jatuh di sana. Tuh. Pelurunya dan untuk lama kecepatan suaranya pun sama. Tuh, suaranya baru terlambat ya. Nah, kita bisa pilih coaxial 762 nih. Wah, kan seru ya. Ini jadi kalau ini sih imbak banget nih yang pakai begini nih. Tuh. Ini kita untuk range-nya kita pakai yang 600. Coba kita pakai yang 1000. Makanya nah, itu pelurunya naik, guys. Nah, makanya itu pengaruh sekali sama kita. Oke ya, saya rasa itu cukup lah untuk peralatan perangnya. Kita akan coba memberikan gambaran mengenai tembak-tembakannya. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di sini sudah ada 3 tim di sini. Ada Blue 4, Off 4, sama Independent. Kita bisa gabung di salah satu dari tim ini untuk bermain. It doesn't matter lah buat saya join yang mana aja, yang penting kita bisa main. Kita juga udah cukup happy. Nah, di sini adalah King of the Hill, yang mana yang paling banyak skornya, maka dia yang menang. Ini kita sudah mulai. Nih, kita bisa lihat rate-nya seperti apa. Tuh, kalian bisa lihat di bawah ini. Independent ini sudah 55. Dan cara mainnya ini kita nggak harus ngekill untuk menang timnya. Cukup berada di dalam zona aja. Ini senjata yang saya punya ya kan. Ini ada berbagai macam senjata. Kita bisa pilih nih, saya mau pakai baju apa, change appearance. Misalnya kalau light ini kan lihat nih, chestnya 9, pelvis, arm semua cuma 3 kecil, tapi speednya tambah 5 ya kan. Nah, kalau di sini infanteri, atau kita bisa milih yang apa namanya, kadang-kadang saya pakai ini berat nih, heavy armor nih, ini berat nih, chestnya 17, necknya ya ini lebih ngeri sih kepalanya. Cuman berat guys, kalau pakai ini. Saya suka pakai infanteri aja. Nah, saya udah pakai yang ini, terus saya pilih senjata saya. Nah, di sini tergantung level-levelnya, kalian mesti ini banyak senjatanya kita mau pilih. Apakah mau TRG, PDW, ini macam jenisnya. Kalau kita mau ambil senjata sniper, kita juga bisa. Kita bisa pilih scope. Nah, ini scope favorit saya nih di sini. Nah, yuk, karena kita akan coba di sini. Oke, karena ini ada Blackfish, kita akan terbang sama Blackfish ya. Nah, kita masuk ke medan perang. Nanti kita mau naik parasut aja. Nah, kita bisa duduk bareng-bareng sama teman-teman ya. Semoga pilotnya baik. Nah, kadang-kadang bisa apes juga guys. Terbang sama pilotnya yang nggak baik, ya itu males juga. Oke, sekarang saya mau buka audionya buat teman-teman semua sekalian ya. Soldier, 100 meters, front. Target down. Oke, ini kita buka maps-nya dulu. Nah, kalian bisa lihat ya minimapnya. Kita sudah keluar dari kita punya zona. Nah, kita menuju ke tempat-tempat biasa. Nah, ini kita bisa parachute jumping juga. Nah, di sini
nanti tuh masuk ke dalam zona yang warna kuning itu, kita akan siap-siap untuk turun di sana. Semoga nggak diberhenti. Ini ada berapa banyak orang yang turun di sini. Ya. Nah, tugas kita adalah kalau di King of the Hill ini adalah, ayo kita turun yuk, eject. Oke. Tuh di bawah zonanya. Ayo, turun dulu. Buka. Nah. Tuh, gimana tuh? Bisa nggak ke situ? Bisa nggak ke sana? Ngerem dulu, ngerem. Kalau nggak jatuh. Oke. Ngumpet dulu. Nah, ini first person. Wih, ada yang nembakin kita. Masuk dulu buat cover. Nah, tugas kita di dalam zona ini, selama kita di dalam zona ini tidak ngapa-ngapain aja sudah membantu teman-teman kita untuk menang. Oke, tugas kita adalah ke arah sana. Tapi tidak harus. Kita harus. Aduh, tembakin gua. Itulah guys, bagaimana. Dan ketika kita mati di sini, kita bisa ada dua pilihan, kita mau nge-respawn lagi atau kita bisa menunggu teman kita untuk membangunkan kita lagi. Cuman karena di sini lihat nih di minimapnya itu memang nggak ada yang deket karena saya akan respawn lagi. Kita akan coba lagi bagaimana permainannya. Ini mungkin biar, nah ini ada spawn vehicle ya. Kita akan di sini ada, kita bisa spawn dari spawn vehicle. Lihat nih ada gambarnya kan yang warna ini. Spawn vehicle. Nah, ini suka di ini sama dia. Yuk. Kiosk, you have at least one up there. Oke, coba ya kita lihat dulu. Ini apa namanya itu, tower berapa sih itu? Nah, kalian lihat ya komunikasinya saya ganti di bagian bawah ini ada side channel, lihat ada global channel, ada macam-macam grup atau vehicle channel macam-macam. Nah, tapi bukan di video ini akan saya jelaskan ya. Cian, can you try to get up tower 4 and help me? Cian? Tuh ada yang. Are you able to do that? Ada di sana. I guess not. Enemies on the hill. Nah, saya mau nge-revive orang itu, tapi dia udah mati ya. Tunggu kita keluar open kayak ini sih, ngeri banget sih mainnya di sini. Ini karena ada suara mobil tuh. Siapa? Untuk dulu. Oh, jatuh tuh helikopter tuh. Tuh lihat tuh, kalian kita dapat skor kan? Nah, kita coba naik ke atas ini aja, jadi kita bisa nembakin dulu nih. Ini teman kita tadi. Aduh, udah keburu. Ini dia, keburu cabut duluan. Di atasnya ada teman kita nih. Ini kita umpet. Pakai ini lagi, kita pakai curang sama seperti permainan PUBG juga. Kita bisa ngintip. Mapnya luar biasa besar sekali guys, asli. Makanya di sini tuh harus pakai kendaraan. 2 enemies close together on my lays. Tuh ada banyak senjata di sini. Senjata apa nih? AK-12, ada X-Well. Ada scope-nya nggak? Coba kita lihat. Kita bisa ngeloot juga nih dia tuh. AK-12, ada hollow sight, ada senjata. Nah, tapi yang lebih banyak saya punya nih pelurunya. Ya udahlah. Ini kita lihat lagi, kita bisa ke atas, kita cari-cari lagi guys. Nah, ini posisi yang paling taktikal lah kalau kita bisa dapat ginian nih. Ini susah nggak musuhnya guys, kecuali orang yang berani ini. Nah, selama kita dalam zona kita sudah membantu teman-teman sih, jadi tidak perlu kita nembak juga. Kita nggak seperti itu. Nah, kita cari nih teman-teman yang ada di mana gitu. Tuh kita tembakin gituan. Got a few guys tower 4 just landed. Nah, ini benar-benar kayak gitulah. Oh, dia udah mati dia. Nah. 4 guys tower 4, at least, maybe more. Nah. Ada yang di atas tuh. Lihat tuh, benar-benar mereka bisa dropin, bisa jemput di sana. Ini mati kali ya dia. Tower 4. Towernya di sini banyak orang-orang di sana.
Ada. You have any rocket launcher, man? Kenapa nih audio saya nggak masuk? How the fuck can it be so bad? Udah dikuasai tuh tower 4. Ada yang nembakin kita pakai rocket launcher. Mana tuh? Kepala saya sampai turun ya. Oh tuh. Yang nembakin kita dari mana tuh? Ngeri banget tuh kalau I'm coming, Austin. dalam ya mati kita. Jadi gameplaynya itu bener-bener kita tactical banget dan nggak sembarang tembak karena peluru kita juga terbatas banget ya. Mungkin teman-teman pengen main lebih close combat juga bisa. Yes, I'm not. Di tactical lebih banyak main ngendok ini. Tapi bukan berarti semua pada ngendok semua, banyak juga yang mainnya kayak model-model PUBG gitu disamperin. Karena ini semakin lama kita berada di dalam zona, kita sudah dapat ini terus. Kalian bisa lihat ya, nambah terus saya punya objektif ofensif 50. Apalagi saya berada di dalam zona. Jadi King of the Hill ini semakin banyak kita di dalam. Wah, kita kena tembak guys, lihat tuh. Mati nggak dia teman kita? Can you revive me please? Jadi jangan-jangan audionya nggak masuk. Hey guys, radio check. Anybody can hear me? Yep. Yep. Okay, thank you. Wah, ini temen mati Randy, gua. there are 2, maybe 3 enemies on the level above you. Mati guys. Yeah, I'm just getting sniped like 1k away, so he has to be hacking for fuck's sake, that guy. I'm not trusting that shit. Nah, jadi lihat ya So komunikasinya fucking juga done with this game. bener-bener komunikasi bisa yang di Indonesia ya sama-sama orang-orang Careful, it's one Blows up vehicle. that That's Atau helicopter. kita bisa beli juga Somebody pemain rockets di that sini. helicopter on it. You'll get 2 or 3 kills. Nah, saya kasih lihat kalian nih bagaimana kita juga bisa sebenarnya pakai helikopter gini. There's one guy camping my body. Nih, kita cuman contohin I aja. think Saya from paling the sering houses up north. bawain mereka menggunakan helikopter begini. Ini mungkin kita dropin mereka di tower 2 aja nih. Nih, di sini. Soalnya kalau sembarangan kita taruh bahaya banget. Ini tower 4 banyak musuh kan, kita ke tower 2 aja. Sebelah selatan ya. Ya. Wait, you chopper. Oke. Okay, just fly Oke, with you guys. I'm coming back. Thanks. We're like quite a few here. Ya, lagi pada nah ini jadi role saya bawa mereka semua penuh semua deh. Helikopter saya langsung bawa penuh semua. Ini bisa bawa 6 penumpang tambah 1 pilot jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah ya, let's go. Nah ini kita terbangkan dulu helikopternya. Nah, ini hati-hati banget nih karena ini tuh gampang banget ditembak. Kalau ditembak nih sensitif banget mereka, kecewa dan lain sebagainya gitulah. Jadi kalau bisa kita rendah aja. Semakin kita rendah itu, nggak tahu juga kalau di camping ini suka mereka datang ke samping-samping begitu, terus di sniper, pilotnya yang di sniper ya jatuh helinya. Nah, ini udah tinggal 2-3 kilo lagi nih. Saya nggak tahu nih apakah kita bisa berhenti di sana atau enggak, cuman ya kita dari samping aja, kita mengarah dari samping. Coba kembang lebih rendah lagi. Tower 2, enemy on top on my laser. Nah tuh, itu kita berarti mesti hati-hati kalau mau ke tower tuh. Ini ada sniper di bagian kiri saya nih, ada 2 orang sniper di sana. Nah, kita cari titik pendaratan yang paling terbaik, yaitu di sana. Nah, di belakang ini aja, di belakang kiri ini aja kita mendarat. Jadi, pas. What? Nice. Oh fuck. Dah, bye. Dah, itu tugas kita sebagai tukang ini aja, apa namanya? Tukang anter-anter. Ya, kita mesti terbang lagi ke sana. Tuh, ada yang tembak. Spawn convoy. Hell yeah. Ya.
Kalau helikopternya rusak ya kita bisa repair dulu nih. Tuh di sana tuh. Kita parkir dulu. There's a guy near Tower 2. I was not shot from Tower Yeah. 2. No, he's near. He's under it at the rocks. He's close to the rocks there. Nah, terus kita bisa full vehicle repair, kembali lagi seperti biasa, dan kita bisa bawain helikopter. Nah, siapa lagi yang butuh bantuan? Andi, pada mati lagi tadi. Oke, berarti ini yang kedua kali kita mesti lebih taktikal lagi mendaratnya, jadi kita mesti decelerate-nya lebih jauh. Nah, itulah taktik-taktiknya dulu. Nah, ini enaknya kalau kita apa ini lama-lama nih. Nah, ini machine gunner nih guys. Ini bawa pelurunya juga banyak sekali. Let's go. Come on, let's go. Another sniper on a roof on my lays. Okay. Low building. Yuk, kita terbang dulu. Jadi guys, ini seru banget taktikalnya, gimana cara kita ngedrop mereka, taktiknya apakah kita Got him, thank you. kabur atau tidak. Kalau enggak ya kita atas Good ini. shot. Semakin rendah ya semakin kita lebih sulit untuk ditembak lah, soalnya musuh kan arahnya itu juga lebih susah lah. Top of tower 4, one enemy aiming up. Ada yang dari tower 4. 2 enemies on the roof. Coba kita bisa break dulu. Yang terbang lebih rendah. Tower Semoga 2. di tower 4 nggak ada yang bawa rocket launcher ya. Parkir di sini aja di belakang ini, jadi nggak semudah itu dihancurkan. Dah, bye. Oke, itu doang sih guys. Sepertinya sudah saya tunjuk. Aduh, kita ditembak tuh. Ya masih bisa selamat sih, selama kita terbangnya masih rendah gitu ya. Dan mereka nggak semudah itu nembak kita. Kita mesti selamatin dulu. Jadi guys, nggak semudah itu tuh terbangin helikopter. Saya juga belajar lama banget. Oke, kita landingin dulu. Terus habis ini kita udahan. Enemies entering unmarked Kalau kita tower. jadi sniper juga, kita bisa tinggal di atas gunung gini, itu juga banyak yang ngerjain seperti itu. Curang banget sih Imba. Yang mau saya kasih lihat nggak? Oh, for quite a oh few ya guys. boleh. Oke, kita kasih lihat ya. Nah, sampelnya seperti apa. Lu banyak orang jadi recon kasih ini seperti ini. Tapi ini cuma Come on, Seba, we're trying to get you. 1-2 Tower kilometer 4. aja. Nah, kita bisa turun di sini. Terus kita bisa pakai Group of enemies on this hill on my lays. 2 are prone, 1 is namanya crouched. ini. Wah, cuacanya lagi nggak bener. Tapi kalau dari sana sih bisa. Ini jadi benar-benar mirip dengan faktor cuacanya juga banyak dan sebagainya. Nah, gitulah guys permainan Arma 3 yang dapat saya tunjukkan pada kalian. Mungkin di video kali ini hanya sekedar review, membuat teman-teman yang berminat untuk bermain, untuk mendownload. Yang kalian mau mendownload, kalian bisa langsung aja datang ke Steam ya guys. Kalian bisa lihat harganya di Steam. Mungkin harganya sedikit rada mahal, tapi memang buat saya ini worth it sekali karena bagi pecinta senjata di sini realistik sekali, mulai dari suaranya, mulai dari senjatanya, terus dari pelurunya, komunikasi dan semuanya. Luar biasa, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa hit like dan subscribe, share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye.
In that situation, I would probably tell the guys to move online, because in a wedge, you have guys that are behind and things like that. So this is what the Barrett is really for, guys. Typically, you're not gonna be going and trying to snipe everybody out with a Barrett. I think most people will know that it's just not that accurate. And it really does look like that, guys, like a laser show. Coming down, especially when they have the birds sweeping through, man, it's like fireworks. Hi guys, it's me, Richard. Remember, 9 years active duty Army sniper, 2 years diplomatic security with contract agency.